Kembalinya Dewa Perang Bab 231-240. Bab 231. Ayo kita lakukan dengan cara ini. Kenapa kamu tidak pulang dulu, dan aku akan meminta seorang teman untuk memeriksanya. Dengan begitu, kita akan tahu apa itu semua. Levi tiba di kediaman Azure Dragon dan menemukan Phoenix. Dia mendelegasikan pekerjaan itu ke Phoenix. Phoenix tidak menggunakan hak istimewanya, sebaliknya, dia menggunakan keahliannya dan mulai mencari. Tuan, uang dari rekening Imperial Midos Limited memang telah ditransfer ke tempat lain. Phoenix dengan cepat menghasilkan hasilnya. Apakah sudah ditransfer ke akun milik Harry atau orang lain dari keluarga Lopez? Levi bertanya. Tidak, ini akun luar negeri. Meskipun dilakukan dengan menggunakan nama Harry, sekarang tidak terdaftar. Tidak ada catatan dan sulit untuk diperiksa. Aku butuh waktu. Saya menemukan sesuatu yang baru. Uang dari akun grup Lopez dan akun pribadi dari 17 anggota keluarga Lopez, dengan total 230 juta telah ditransfer ke akun luar negeri ini. Ini terjadi dalam 1 menit setelah waktu uang dari rekening Imperial Midos Limited telah ditransfer. Phoenix membuat penemuan penting lainnya. Apa, uang dari semua rekening anggota keluarga Lopez telah ditransfer? Levi bertanya. Itu benar, tepat. Phoenix menjelaskan, pihak lain telah membuat akun palsu dan riwayat transaksi palsu. Ini menunjukkan bahwa uang dari Imperial Midos Limited telah ditransfer ke Harry. Jika mereka memeriksa akun mereka sekarang, itu menunjukkan uang itu masih ada tetapi sebenarnya ada palsu. Tidak ada uang di akun. Levi terkejut ketika dia mendengar ini. Orang ini telah menipu seluruh keluarga Lopez. Tepat sekali, keluarga Lopez mendapat kesan bahwa uang dari Imperial Midos Limited telah ditransfer kepada mereka. Tetapi pada kenyataannya, jumlah ini serta semua uang dari keluarga Lopez telah ditransfer oleh penipu ini. The Lopez keluarga bahkan belum menyadarinya. Phoenix mengumumkan. Phoenix, lacak akun ini. Kita harus mencari tahu kemana perginya semua uang itu. Levi menginstruksikan. Tuan, yakinlah, memang benar bahwa pihak lain terampil tetapi sekarang lawan mereka adalah saya. Mereka pasti telah bertemu dengan lawan mereka. Phoenix berkata meyakinkan. Sementara itu, seseorang dari Imperial Midos telah membuat laporan polisi. Sebab, ada bukti Harry secara pribadi mentransfer dana perusahaan. Segera, polisi tiba di Imperial Midos. Zoe dan Aaron dipanggil bersama yang lain. Mereka semua ketakutan. Siapa yang membuat laporan? Siapa yang melapor ke polisi? Tanya Harun. Baik Aaron maupun Zoe tidak akan membuat laporan karena mereka sudah tahu itu perbuatan Harry, kecuali mereka memutuskan untuk tidak mengakui ayah dan kakek mereka. Mereka bahkan sudah mengeluarkan peringatan bagi yang mengetahui kejadian tersebut untuk tidak melapor ke polisi. Namun, ternyata, seseorang telah membuat laporan. Tidak, itu bukan kami. Tak satu pun dari kami yang membuat laporan. Staf menggelengkan kepala, karena seperti yang mereka katakan, mereka tidak membuat laporan. Tentu saja, Samuel dan gengnya yang membuat laporan. Dengan melakukan itu, mereka akan menyalahkan Harry. Setelah dia didakwa, dia akan dengan patuh menyerahkan posisinya. Saudara-saudara telah merencanakan segalanya. Pada saat ini, mereka juga telah menghapus akun palsu tersebut. Polisi itu berkata tanpa emosi, kami telah menerima telepon anonim yang melaporkan bahwa Harry telah mentransfer lebih dari 635 juta dana publik. Kami memiliki semua bukti yang kami butuhkan. Kami mendengar bahwa Harry telah mengakui kepada Anda semua bahwa dialah yang mentransfer dana, apakah itu benar? Polisi itu bertanya. Staf menganggukkan kepala. Baiklah, kami punya saksi dan bukti. Kami akan pergi mencari Harry sekarang, kata polisi itu. Mereka membawa Zoe, Aaron, dan yang lainnya. Di rumah keluarga Lopez, semua orang berbicara dan tertawa. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Beberapa polisi bergegas masuk dan menahan Harry. Mereka membawa surat perintah penangkapan. Harry Lopez, Anda ditahan karena dicurigai memindahkan dana publik, meretas jaringan secara ilegal, pencurian jaringan, dan tuduhan lainnya. Harry dan keluarga Lopez sangat terkejut. Bab 232. Mereka menatap Aaron dan Zoe dengan tidak percaya. Pikiran pertama mereka adalah bahwa keduanya adalah orang yang telah melapor ke polisi. Baru beberapa saat yang lalu mereka berdiskusi bahwa Zoe dan Aaron tidak akan berani membuat laporan polisi. Kalian berdua telah mengkhianati leluhurmu. Ark. Tiba-tiba, Aaron memuntahkan seteguk darah. Kalian berdua bodoh tak berotak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada ayah dan kakekmu? Kamu tidak cocok menjadi anggota keluarga Lopez.
Nenek moyangmu pasti merasa sangat malu padamu. Keluarga Lopez bergegas maju seolah gila. Sepertinya mereka akan menghukum mati ayah dan putrinya. Tidak, itu bukan kami. Kami tidak melapor ke polisi. Itu bukan kita. Baik Aaron dan Zoe mulai meraung keras. Mereka merasa dirugikan. Harry memelototi mereka, apakah kalian berdua ingin melihatku mati? Baiklah, kalian pasti senang sekarang karena aku akan membusuk di penjara. Apakah kalian puas sekarang? Kakek, tidak, kami tidak bermaksud. Zoe menangis dalam diam. Seseorang, saya ingin memeriksa rekening pribadi Harry untuk melihat apakah ada uang di sana, perintah pemimpin detasemen, Kapten Timothy Lorda dari West Point. Segera, Departemen Teknis mengirim pesan, Kapten, tidak ada uang di rekening Harry, tidak satu sen pun. Harry bertanya dengan kaget, bagaimana mungkin tidak ada uang? Anggota keluarga Lopez lainnya juga tercengang. Akun pribadi Harry awalnya memiliki 10 juta. Apa, tidak ada uang di dalamnya? Bukankah seharusnya ada riwayat transaksi? Timotius bertanya dengan kaget. Kapten, kami baru saja memeriksa. Uang itu ditransfer lagi. Kali ini, ditransfer ke rekening luar negeri. Departemen Teknis melaporkan kembali. Apa, Harry? Apakah kamu benar-benar mentransfer uang ke rekening luar negeri? Sepertinya kamu bekerja dengan cepat. Harry tercengang, tidak, saya tidak punya. Saya bahkan tidak punya akun di luar negeri. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan dia berteriak kaget, oh tidak. Pasti Chris dan Samuel yang mentransfer uang itu. Semuanya, cepat, periksa akun pribadi Anda dan akun perusahaan. Harry memperingatkan semua orang. Setiap anggota keluarga Lopez memeriksa rekening bank pribadi mereka sendiri dan juga rekening perusahaan. Masing-masing dari mereka mengetahui bahwa akun mereka telah dikosongkan. Di akun masing-masing, tidak ada satu sen pun yang tersisa. Rekening perusahaan pun bernasib sama dan dibiarkan tanpa saldo. Pasti Chris dan Samuel. Henry dan Fabian bereaksi satu demi satu. Son Lopez berkata, sekarang saya tahu mengapa mereka pergi, mereka melarikan diri. Mereka bahkan menjebak kakek untuk mengakui mentransfer dana sehingga kakek akan dikenakan biaya. Begitu Melanie menyadari kebenarannya, dia pingsan di tempat. Harry menamparkan dahinya dengan frustrasi, sekarang, saya tahu apa yang terjadi. Samuel kembali selama 2 bulan untuk mendapatkan kepercayaan saya. Saya cukup mudah tertipu untuk percaya bahwa masa depan keluarga Lopez dapat dipercayakan kepadanya dan saya membuat semuanya transparan. Untuknya, dengan keterampilan meretas saudaranya, menarik uang itu semudah pai. Aku tidak menyangka bajingan ini menjebakku. Harry mulai melihat bintang dan hampir pingsan. Samuel terkutuk. Fabian sangat marah. Departemen Teknis memeriksa semua rekening keluarga Lopez. Dipastikan bahwa total 230 juta keluarga Lopez juga ditransfer ke rekening luar negeri. Timothy bertanya, dapatkah uang itu diambil kembali? Sangat tidak mungkin. Saat ini, akun luar negeri telah ditutup dan dana telah hilang. Semua orang mendengar kesimpulan yang diberikan oleh Departemen Teknis. Satu demi satu, anggota keluarga Lopez ambruk di tanah. Semua wajah mereka sepucat kematian. Aaron dan Zoe juga memiliki ekspresi yang mirip di wajah mereka. Dana tidak dapat diambil. Keluarga Lopez hancur. Bab 233. Son Lopez dengan cepat menjelaskan semuanya kepada petugas yang menangkap. Tersangka utama adalah Chris dan Samuel. Timothy berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa hanya menyebutkan 2 nama, Chris dan Samuel, dan mengharapkan kami untuk percaya apa yang kamu katakan. Yang kami butuhkan adalah bukti. Saat ini, kami tahu bahwa dana Imperial Midos Limited telah ditransfer oleh Harry. Ini ditunjukkan dalam riwayat transaksi. Semua uang lainnya juga ditransfer oleh Harry. Tim teknis kami telah mencari dan menemukan bahwa rekening bank luar negeri telah dibuka oleh Harry. Kami punya semua buktinya. Harry, apa lagi yang bisa kamu katakan? Timotius bertanya dengan dingin. Teman-teman, pikirkan saja, jika itu benar-benar kakekku, mengapa dia memberitahu Zoe dan yang lainnya? Protes Son Lopez. Timothy mencibir, itu karena Harry ingin memeras Zoe dengan ikatan keluarga. Dia yakin karena hubungan mereka, dia dan yang lainnya tidak akan melapor ke polisi. Itulah alasan mengapa dia melakukannya. Ini. Semua orang terikat lidah. Apa yang dikatakan Timothy persis seperti yang awalnya dipikirkan keluarga Lopez juga. Selain itu, tim teknis kami telah memeriksa dan kami tahu bahwa tidak ada orang bernama Chris yang pernah datang ke Northampton. Tidak ada jejak dia pernah naik pesawat atau kereta api. Kalian mengada-ada, bukan? Tanda tanya petik 2.
Setelah mendengar ini, semua orang menyadari bahwa semua ini telah direncanakan jauh sebelumnya. Ada alibi untuk menunjukkan bahwa Chris tidak pernah ada di sini. Samuel dan saudaranya benar-benar terlalu licik. Bawa dia pergi, Timothy Lorda memerintahkan. Harry tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasibnya. Namun, pada saat ini, Timothy Lorda menerima telepon dari Xavier Field. Baiklah, aku akan kembali sekarang juga, jawabnya dan segera pergi bersama anak buahnya. Kasusmu akan ditunda, aku akan menyelesaikannya. Ini membuat keluarga Lopez benar-benar bingung. Harry sejenak aman dari penangkapan dan dia segera memberikan instruksi, cepat, panggil bajingan itu dan tanyakan apa yang terjadi. Melanie memutar nomor Samuel dan tanpa diduga, panggilan itu berhasil. Samuel, kamu binatang, apa yang telah kamu lakukan? Saat dia mengangkat telepon, Melanie mulai memarahinya. Ada apa? Apakah si kentut tua itu, Harry, akhirnya ditangkap? Layani dia dengan benar. Saat Samuel mengatakan ini, semua orang tahu bahwa dialah pelakunya. Samuel, di mana kamu sekarang? Kembalikan uang kami kepada kami sekarang juga. Melanie merasa ingin meledakkan atasannya. Di ujung telepon yang lain, Samuel terdengar terkejut, uang apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Melanie sangat marah sehingga dia bisa menangis. Samuel, berhenti berpura-pura. Kamu telah mentransfer semua uang dari rekening bank perusahaan Zoe dan semua anggota keluarga Lopez. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Bukankah uang dari perusahaan Zoe ditransfer oleh kakek Anda? Ini didokumentasikan dalam sejarah transfer. Selanjutnya, dia mengakuinya sendiri. Jadi, bagaimana itu ada hubungannya dengan saya? Sekarang setelah uangnya hilang, kamu harus menanyai Harry tentang itu daripada aku. Samuel mencibir. Anda. Melanie sangat kesal sampai-sampai dia hampir menghancurkan ponselnya ke lantai. Baiklah kalau begitu, di mana kamu sekarang? Kapan kamu kembali? Melanie mengendalikan emosinya dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan tenang dengan Samuel. Jika Samuel kembali, masalahnya bisa diselesaikan dengan mudah. Aku di luar negeri sekarang. Aku akan kembali lagi nanti. Itu berisik di ujung Samuel. Sepotong berita itu menjadi bencana bagi seluruh keluarga Lopez. Jika dia melarikan diri ke luar negeri, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Keluarga Lopez harus menghadapi krisis saat ini sendirian. Tidak hanya mereka kehilangan setiap sen, di atas itu, Harry bisa masuk penjara. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Harry memberi isyarat kepada Melanie, mengisyaratkan dia untuk mencoba dan menipu Samuel agar kembali. Melanie memeras otaknya, Samuel, aku tidak enak badan selama beberapa hari terakhir, aku terus-menerus merasa mual. Kamu tahu itu bukan? Jadi cepat kembali dan temani aku untuk pergi ke dokter. Saya pikir saya hamil. Bab 234. Fabian, Henry, dan yang lainnya mengacungkan jempol kepada Samuel. Melanie mungkin sedang bersama anak. Semua orang tahu ini. Tidak peduli apa, Samuel pasti akan peduli dengan anaknya sendiri. Fabian menyela, Samuel, Melanie pasti hamil. Mengapa Anda tidak membawanya untuk pemeriksaan medis lengkap? Lagi pula, Anda adalah ayah dari anak itu dan kami tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah. Haha, Fabian, persetan aku akan pergi. Apa kamu tidak tahu tipe wanita seperti apa putrimu? Dia pelacur, dia telah tidur dengan banyak bajingan. Jadi bagaimana kamu bisa menyematkan tanggung jawab padaku untuk kehamilannya? Tanda tanya petik 2. Tidak ada yang menyangka Samuel akan mengoceh dengan cara ini. Melanie marah mendengar kata-kata ini, Samuel, apakah kamu laki-laki? Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata berbahaya seperti itu? Samuel mendengus, Melanie, kamu wanita yang tidak bermoral. Kamu mungkin bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Beraninya kamu mencoba untuk meletakkan tanggung jawab ini padaku. Tersesat, kamu dan seluruh keluargamu adalah bajingan. Kalahkan. Dengan kata-kata itu, Samuel menutup telepon. Semua orang terkejut, tidak ada yang mengharapkan ini. Melanie sangat marah sehingga dia pingsan di tempat. Fabian mendidih karena marah. Yang lain dengan cepat menelepon saluran Samuel tetapi dia telah mematikan ponselnya. Tidak ada yang bisa melewatinya. Setelah beberapa saat, ketika mereka mencoba menelepon lagi, nomor itu tidak terdaftar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang terdiam. Jika mereka tidak dapat menemukan Samuel dan saudaranya, mereka tidak akan pernah dapat memulihkan bahkan 1 sen pun. Henry berkata dengan putus asa, baru saja, saya meminta teman-teman saya untuk memeriksa identitas Samuel.
Segala sesuatu tentang dia palsu. Dia adalah warga negara yang tidak terdaftar dan tentu saja bukan orang kaya dari luar negeri. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mulai mengerti. Sejak awal, Samuel ada di sini untuk menipu kekayaan mereka dan Melanie ditipu dalam prosesnya. Dia telah menipu Melanie selama lebih dari setahun, menggunakan dia seperti alat. Selain itu, dia telah mengambil semua kekayaan keluarga Lopez. Namun, inti masalahnya adalah bahwa mereka tidak memiliki bukti sama sekali tentang penipuannya. Bahkan akta nikah pun palsu. Pernikahan mereka tidak pernah tercatat. Jika mereka pergi dengan bukti, Samuel dan Chris tidak pernah bersama keluarga Lopez sama sekali. Keluarga Lopez tidak memiliki apapun untuk menunjukkan bahwa mereka ada. Mereka tidak punya bukti sama sekali. Hanya dapat dikatakan bahwa Samuel dan saudaranya telah melakukan kejahatan yang sempurna. Awalnya, kedua bersaudara itu berencana untuk menipu Zoe dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan dengan Melanie. Tetapi tiba-tiba, Levi kembali. Baik Caitlin dan Aaron terkejut. Mereka ingat bahwa pada awalnya mereka telah mempertimbangkan pernikahan antara Zoe dan Chris. Dengan pengungkapan baru, mereka sekarang tahu bahwa jika Zoe menikahi Chris, mereka tidak hanya akan kehilangan semua uang mereka, tetapi Zoe juga akan dimanfaatkan secara seksual. Setetes darah muncul di ujung bibir Harry ketika dia dengan cemas bertanya, apakah ada cara untuk menemukan mereka? Bahkan jika kita mengorbankan uangnya, kedua bajingan ini harus ditemukan. Tepat sekali, jika saya melihat kedua hewan ini, saya pasti akan membantai mereka. Ya, aku bersumpah demi hidupku, aku akan menyembelih dua hewan ini. Anggota keluarga Lopez memiliki pemikiran yang sama. Mereka bisa kehilangan uang, tetapi mereka ingin membalas dendam pada Samuel dan saudaranya dengan mengambil nyawa mereka. Namun, dengan sumber daya dan tenaga yang tersedia untuk keluarga Lopez saat ini, terlalu sulit untuk menemukan kedua orang ini. Lebih jauh lagi, Harry berada dalam situasi di mana dia akan dikirim ke penjara kapan saja. Zoe baru saja meminta bantuan sahabatnya, Iris. Iris telah menjawab bahwa itu akan sangat sulit, hampir tidak mungkin, tetapi dia masih mau mencobanya. Zoe tahu bahwa ini adalah jawaban yang sopan. Ini adalah tugas yang mustahil. Oh, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tuhan tolong, selamatkan keluarga Lopez. Harry meratap ke langit di atas. Aku bisa menemukan dua orang ini. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Tanpa ada yang memperhatikan, Levi sudah tiba di rumah keluarga Lopez. Bab 235. Anda. Henry mencibir dengan jijik. Fabian kesal dan dia meninggikan suaranya dengan marah. Sepotong sampah sepertimu tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menghancurkan sesuatu. Harry mengikutinya dan melontarkan hinaan pada Levi. Tepat sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana orang sepertimu bisa menyelesaikan masalah ini? Demi Tuhan, jangan datang dan memperburuk keadaan. Melanie bahkan lebih marah. Levi, dasar sampah. Apakah Anda bangga dengan kejatuhan keluarga Lopez dan menggosok garam di luka kami? Menghadapi serangan verbal dari anggota keluarga Lopez, Levi menjawab dengan jijik. Sejujurnya, saya tidak ada hubungannya dengan krisis yang dihadapi keluarga Anda. Saya hanya menyelesaikan masalah demi istri saya. Ketika saatnya tiba dan saya dapat mengambil uang itu, saya tantang Anda untuk tidak mengambil satu sen pun. Levi menjawab dengan dingin. Harry mencibir dan memberinya tatapan tidak percaya. Baiklah. Jika kamu dapat mengambil uang itu, kami tidak akan mengambil sepeser pun. Oke, ketika saatnya tiba, jangan kalian semua menyesalinya. Zoe? Ayah, ayo pergi. Levi pergi bersama mereka berdua. Levi di sini hanya untuk menertawakan. Niatnya hanya untuk mengolesi garam di luka kita. Sungguh kejam. Sampah ini tidak lebih baik dari Samuel. Jika dia bisa mengambil uangnya, aku akan memberikan kepalaku di atas piring. Keluarga kami sangat disayangkan. Kami tidak hanya bertemu penipu dan sekarang kami harus berurusan dengan sampah ini. Anggota keluarga Lopez meratap bersama. Setelah meninggalkan rumah keluarga Lopez, Zoe bertanya dengan ragu, bisakah Anda benar-benar melakukannya? Aku pasti bisa mencoba. Levi tertawa. Apa yang bisa kamu lakukan? Samuel dan saudaranya sangat terampil. Mereka tidak meninggalkan jejak. Bahkan tim teknis polisi tidak dapat melacak mereka. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Kamu pikir kamu siapa? Harun mencibir. Caitlin berbicara, Levi, jangan pergi dan memperumit masalah. Jangan mengacaukannya lebih jauh. Saya harap Anda bahagia sekarang karena Zoe telah kehilangan segalanya.
Anda harus merasa bahwa Anda layak untuknya sekarang, kan? Keduanya berkata serempak, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda sekarang, meskipun Zoe mungkin telah kehilangan semua kekayaannya, Anda masih seorang mantan narapidana dan tidak layak untuknya. Zoe, takut situasinya akan memburuk, buru-buru meminta Levi untuk pergi. Levi, tolong jangan terlibat dalam hal ini. Polisi pasti menemukan sesuatu. Tadi, kakek hendak dibawa pergi tapi kemudian dia dibebaskan. Jadi, agaknya, mereka pasti menemukan informasi baru. Zoe menjelaskan. Pada saat itu Levi memiliki keinginan untuk mengatakan, akulah yang meminta Xavier Field untuk melepaskannya. Ngomong-ngomong, perabotan iris lainnya telah tiba. Kenapa kamu tidak pergi dan membantunya pindah? Aku akan menemuinya untuk melihat apakah dia bisa membantuku. Maka, Levi mengenakan pakaian kerja perusahaan pindahan lagi dan terus membantu Iris dengan kepindahannya. Sementara itu, di rumah sakit swasta villa di Northampton, orang terkaya, Winston Gonzales dalam kondisi sehat dan dia merasa sangat baik. Setelah Levi menyelamatkan hidupnya, kesehatannya terus membaik. Kakek, aku sudah menemukan siapa orang ini sebenarnya, dia adalah Levi Garrison dari perusahaan Levi Group. Ucap Una bersemangat. Ternyata itu dia. Jelas bahwa Winston Gonzales tahu tentang Levi. Bagaimanapun, dia adalah kuda hitam yang terkenal dari 6 tahun lalu. Mereka semua telah mendengar tentang dia. Itu benar, hukuman 6 tahun penjaranya baru saja berakhir. Dia saat ini bekerja di perusahaan penggerak semut dan aku melihatnya memindahkan perabotan hari ini. Kata Una. Winston Gonzales menghela nafas dan meratap, 6 tahun penjara dapat menghancurkan orang yang berbakat. Dia sekarang bahkan bersedia bekerja sebagai penggerak. Linden berkata, "Yah, tampaknya kebenarannya adalah dia tidak mau. Setelah bertemu denganmu, Tuan Gonzales, dia tidak puas dengan 1 miliar. Dia ingin 10 miliar atau bahkan lebih. Sekarang kami akhirnya mengerti mengapa dia menginginkan 10 miliar. Itu karena dia ingin menghasilkan banyak uang dari kejadian ini." Bab 236. Salah satu manajer Miracle Med Corporation berkata, "Tuan Gonzales, Mes Gonzales, saya telah bertemu dengan Levi Garrison 6 tahun lalu. Pria itu licik dan kejam. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Aku takut kamu adalah targetnya kali ini." Itu benar, Levi Garrison adalah orang yang cerdas. Dia akan menggunakan beberapa trik licik jika kita tidak memenuhi keinginannya. Mungkin dia akan mempublikasikan tindakan heroiknya dalam menyelamatkan nyawamu dan memanipulasi kita untuk memenuhi setiap permintaannya. Semua orang membenci Levi pada saat itu. Dia benar-benar menjijikkan. Una juga membenci Levi. Dia mencibir. "Aku sudah menyelidiki latar belakangnya, kakek. Levi telah menganggur sejak dibebaskan dari penjara. Dia hanya mengandalkan istrinya untuk bertahan hidup sekarang. Menurut pendapatku, dia mencoba menipu banyak uang dari kita kali ini." Dengan itu mengatakan, keluarga Lopez sebenarnya menghadapi beberapa masalah rumit sekarang, tambah Una. Kata-katanya menggelitik minat Winston. "Oh, masalah apa?" Keluarga Lopez akan segera mengumumkan kebangkrutan karena hampir 1 miliar diambil dari mereka serta dari perusahaan Zoe Lopez. Kepala keluarga mereka, Harry Lopez, mungkin akan segera menghadapi hukuman penjara, jelas Una. Mata Winston berbinar. Ini adalah kesempatan yang brilian. Una dan yang lainnya mendapat wahyu. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus membalas budi Levi dengan membantu keluarga Lopez melalui krisis ini? Winston tersenyum. Betul sekali. Ini ide yang bagus. Dengan cara ini, kita bisa menghentikan Levi Garrison melecehkan keluarga Gonzales mulai sekarang. Yang lain berseru. Winston mengingatkan, "Kamu akan menangani ini, Una. Saya akan menghubungi departemen terkait untuk membebaskan Harry Lopez dari hukuman penjara. Saya akan bertemu dengan Levi secara langsung setelah kami menyelesaikan masalah ini untuk menyelesaikan semuanya. Dia menyelamatkan hidup saya, dan sekarang saya menyelamatkan keluarganya. Ini harus menjadi pembayaran yang cukup." "Ya, kakek, aku ingin tahu trik macam apa yang bisa dilakukan Levi kali ini," kata Una dengan bangga. Saat keluarga Lopez bingung, Kapten Timothy Lorda dari detasemen West Point menghubungi Harry dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus menghadapi hukuman penjara karena orang lain diketahui terlibat dalam masalah itu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Harry. Sebuah Rolls-Royce berhenti di depan rumah keluarga Lopez setelah beberapa saat. Una mengunjungi dengan beberapa asistennya. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Una Gonzales dari keluarga Gonzales." Son, Melanie, dan anggota keluarga Lopez lainnya sangat terkejut. Cucu perempuan dari orang terkaya di Northampton.
Mereka hampir berlutut di depan Una saat kaki mereka goyah. Saya di sini untuk membantu keluarga Lopez mengatasi krisis Anda saat ini. Silakan periksa karena seharusnya ada uang di dalam rekening bank Anda sekarang. Semua orang melakukan apa yang dikatakan Una dengan tergesa-gesa. Dan lihatlah, uang mereka benar-benar dikembalikan kepada mereka sepenuhnya. Mereka juga menemukan bahwa keluarga Gonzales berada di balik pembebasan Harry dari penjara. Kamu tidak perlu khawatir, masalah ini adalah air di bawah jembatan sekarang. Harry meneteskan air mata. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda, Miss Gonzales. Mengapa Anda membantu kami? Una tersenyum. Keluarga Gonzales berhutang budi kepada seseorang di keluarga Lopez. Kami telah membalas budi, jadi tidak perlu menanyakan lebih jauh tentang identitas orang itu. Anda tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Gonzales mulai sekarang. Una langsung pergi ke Imperial Midos setelah meninggalkan rumah keluarga Lopez untuk menyelesaikan krisis uang mereka. Zoe dan Aaron mempertanyakan niat Una, tetapi dia hanya memberi mereka jawaban yang sama seperti yang dia berikan kepada keluarga Lopez. Keluarga Gonzales tidak ingin Levi menyombongkan prestasinya karena telah menyelamatkan nyawa Winston untuk mencegahnya mengambil keuntungan lebih jauh dari situasi tersebut. Jadi mereka tidak mengungkapkan identitasnya sebagai orang yang membantu mereka. Zoe menghubungi Levi tepat setelah dia selesai membantu Iris pindah ke rumah barunya. Apa, krisis keuangan keluarga Lopez teratasi? Bab 237. Levi terkejut. Apakah Samuel dan saudaranya mendapatkan hati nurani, jadi mereka mengembalikan uang itu? Aku akan berbicara denganmu secara detail nanti malam. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku sekarang. Zoe menutup telepon segera sesudahnya. Levi hendak melepas seragamnya ketika beberapa mobil mewah muncul di hadapannya. Una turun dari mobil, diikuti oleh Winston dan lebih dari 100 pengawal yang mengelilingi mereka. Kedatangan mereka begitu mengesankan hingga menarik perhatian orang-orang kaya lainnya yang tinggal di dalam Bayview Garden. Senang bertemu denganmu, Levi Garrison. Namaku Winston Gonzales. Winston berinisiatif untuk menyapa Levi sambil melirik seragamnya. Sepertinya dia adalah pekerja di perusahaan penggerak ini. Ada apa? Apa kau mencariku? Levi mengerutkan kening. Kata Una sambil tersenyum. Kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa kami telah melunasi hutang kami kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup kakek saya. Sebuah pikiran muncul di benak Levi. Apakah Anda menyelesaikan krisis keluarga Lopez? Benar, Tuan Garrison memang orang yang cerdas. Kami telah membayar total 865 juta kepada keluarga Lopez serta perusahaan Zoe Lopez. Saya juga membebaskan Harry Lopez dari hukuman penjara. Winston menjelaskan. Una menambahkan, kami sudah melunasi hutang. Jadi mulai sekarang, kamu bisa berhenti melecehkan keluarga Gonzales karena kita tidak akan ada hubungannya lagi. Winston berkata, Tuan Garrison, saya adalah orang yang tidak suka berhutang budi kepada siapapun. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas budi Anda. Berhenti di sana, Levi berbicara tepat saat Winston dan yang lainnya hendak pergi. Una dan Winston tiba-tiba berhenti dan saling bertukar pandang. Dia memang mencoba menipu kita. Dia pria yang merepotkan untuk disingkirkan. Apakah Anda tidak puas dengan jumlah uang yang kami bayarkan kepada keluarga Anda, Tuan Garrison? Una tidak bisa tidak merasa jijik pada Levi dalam hati. Anda pria yang terlalu serakah. Apakah Anda benar-benar menginginkan 10 miliar sebanyak itu? Levi menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, jadi mengapa Anda ikut campur dalam bisnis keluarga kami? Winston dan yang lainnya tidak senang mendengarkan ucapan Levi itu. Levi Garrison memang berperilaku seperti yang kami harapkan. Keserakahannya tidak mengenal batas, dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia ingin mendapatkan 10 miliar dari kami, tetapi kami mencoba untuk memecatnya hanya dengan 1 miliar. Jadi dia tidak puas dengan hasil ini. Winston Gonzales sedikit marah. Apakah kamu mencoba berlebihan dengan permintaanmu yang tak ada habisnya hanya karena kamu menyelamatkan hidupku sebelumnya? Itu benar, Levi Garrison. Apa yang kamu coba tarik ke sini? Ini adalah fakta bahwa kamu menyelamatkan kakekku, tetapi kami baru saja menyelamatkan seluruh keluarga Lopez. Apakah kamu akan puas hanya ketika kami memberimu 10 miliar atau mungkin 100 miliar? Una menyatakan pendiriannya dengan tegas. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang. Tidak mungkin itu terjadi. Memang, apakah Anda mencoba memaksa keluarga Gonzales untuk memenuhi keserakahan Anda karena Anda menyelamatkan Tuan Gonzales? Ya. Seperti yang dikatakan Una, itu tidak akan pernah terjadi. Sudah terlambat sekarang bagi Anda untuk melakukan trik lagi karena keluarga Lopez sudah menerima kebaikan kita.
Winston berkata dengan dingin, jika saya telah melihat melalui kepribadian Anda saat itu, saya tidak akan membiarkan Anda menyelamatkan saya. Una mengangkat dagunya dengan bangga. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang. Kakek saya adalah orang yang beruntung. Dia akan selamat bahkan jika Anda tidak secara sukarela menyelamatkannya malam itu. Benar, Tuan Gonzales awalnya baik-baik saja. Anda hanya beruntung. Kami hanya tidak menyangka Anda menipu kami karena apa yang terjadi. Levi adalah makhluk yang menjijikkan menurut pendapat semua orang pada saat itu. Levi membalas dengan senyuman. Kalian menganggap masalah ini terlalu serius. Jangan khawatir, aku sudah melupakan kejadian itu malam itu. Aku tidak butuh hadiah apapun, dan aku tidak butuh atau kekurangan uang. Bab 238. Kata-kata Levi tidak membuat yang lain terkesan. Benar-benar munafik. Dia memberitahu kita bahwa dia tidak menginginkan apapun padahal dia sebenarnya menginginkan ratusan miliar dari kita. Beraninya dia mengatakan dia tidak butuh uang ketika dia hanya seorang penggerak rendahan. Dia adalah seorang munafik yang tercela. Winston, Una, dan orang banyak lainnya menatap Levi dengan jijik. Dia tidak jauh lebih baik daripada kumbang kotoran dalam hal kepribadiannya. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah keluarga Lopez. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda, kata Levi dingin. Winston dan yang lainnya tercengang. Seseorang yang serakah seperti dia menawarkan untuk membayar kita kembali uangnya. Apakah dia memiliki 800 juta bersamanya? Apa lelucon yang lucu? Unano langsung berkata, oke. Jadi, kamu mau mengembalikan uangnya. Kalau begitu bayar kami penuh sekarang juga. Winston menambahkan, biarkan saya menyaksikan kemampuan Anda juga, Tuan Garrison. Mereka mendesak Levi untuk mengembalikan uang itu di tempat. Tapi Levi berkata, aku akan mengembalikan uangmu, tapi tidak sekarang. Jadi tolong pergilah untuk saat ini. Semua orang mencibir setelah mendengarkan pernyataan Levi. Itu kemunafikan yang terbaik. Tidak mungkin dia bisa mengembalikan 800 juta kepada kita. Dia dipenuhi dengan pembicaraan kosong. Cukup, Tuan Garrison. Kami akan pergi sekarang. Anda tidak perlu mengembalikan uang itu. Saya puas selama Anda berhenti mengganggu keluarga saya dan tidak pernah menipu orang lain dengan membual tentang kejadian ini. Kata Una pada kakeknya, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Ada begitu banyak orang di sini yang menjadi saksi percakapan kita. Kemudian mereka pergi dengan marah. Levi Garrison adalah pria yang busuk di mata mereka. Levi tahu mereka salah paham. Keluarga Gonzales mengira aku mencoba menipu mereka setelah aku menyelamatkan nyawa orang tua itu. Huff, Winston Gonzales. Dia bukan seseorang yang aku pedulikan. Uang itu juga tidak berarti bagi saya. Saya tidak ingin membayar mereka sekarang karena saya ingin Samuel dan saudaranya mengeluarkan uang yang mereka curi terlebih dahulu. Levi pergi menemui Phoenix setelah dia berganti pakaian. Pak, saya sudah melacak dan membekukan uang 800 juta itu. Mereka belum punya waktu untuk membelanjakan uangnya. Kami akan segera mengembalikan uang itu. Phoenix melaporkan. Oke, bagaimana dengan Samuel dan Chris? Sudahkah Anda menemukan mereka? Levi bertanya. Itu adalah tanggung jawab Azure Dragon. Ya, mereka masih di Northampton. Mereka dianggap pintar karena mereka tahu betapa mudahnya mereka akan mengekspos diri mereka di bandara dan stasiun kereta api jika mereka pergi sekarang. Naga Azure menjawab. Ayo pergi, aku ingin bertemu mereka secara langsung, kata Levi. Levi tercengang ketika mengetahui bahwa Samuel dan saudaranya bersembunyi di desa yang sama tempat Rowan Atkinson dan istrinya tinggal sebelumnya. Tindakan itu mencerminkan kewaspadaan saudara-saudara akan situasi mereka saat ini. Samuel, Chris, dan 3 orang lainnya sedang bermain poker di dalam rumah kontrakan. Sebuah pesan dikirim ke telepon Samuel pada saat itu. Samuel dan Chris ketakutan setelah membaca pesan itu. Semua uang yang kita curi telah dibekukan. Ini buruk. Jika mereka memiliki kekuatan untuk membekukan akun kita, maka mereka pasti memiliki kemampuan untuk melacak kita. Kita harus segera pergi. Mereka berlima buru-buru mengemasi tas mereka dan meninggalkan rumah. Tapi mereka tersandung menjadi 2 orang di gang. Itu adalah Levi dan Azure Dragon. Apakah kamu, Levi Garrison? Samuel terkejut. Levi tersenyum. Bukankah kau pria yang brilian, Samuel Robertson? Bagaimana Anda menemukan kami? Samuel penasaran. Mata Chris memerah karena marah saat dia mengeluarkan pisau dari saku ini dengan cepat. Mari kita berhenti membuang-buang waktu sekarang, saudara. Kita akan membunuh mereka dan segera melarikan diri. Bagaimana menurutmu? Samuel dan 3 orang lainnya juga mencabut pisau mereka. Mereka mendekati Levi dan Azure Dragon perlahan dengan senjata di tangan mereka.
Mereka bertekad untuk membunuh Levi. Bab 239. Pergi ke neraka, Levi Garrison. Kamu telah menjadi duri di sisiku untuk waktu yang lama sekarang. Serangkaian langkah cepat terdengar tepat ketika Samuel dan yang lainnya bergegas maju dengan pisau di tangan mereka. Lebih dari 50 orang muncul di belakang Samuel dan gengnya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria berperut buncit dan mengancam. Dia memukuli Samuel dan teman-temannya dengan mudah. Segera, mereka berlima terbaring di tanah meratap kesakitan. Para preman berjalan ke arah Levi dan memanggilnya secara bersamaan. "Selamat siang, Tuan Garnison." Rombongan pria itu tak lain adalah Tiger dan komplotannya. Mereka menyadari kedatangan Levi begitu dia melangkahkan kaki ke lingkungan itu. Tiger melihat Samuel dan yang lainnya mencoba menyakiti Levi ketika dia sampai di tempat kejadian, jadi dia dengan cepat memberi mereka pelajaran. Pada akhirnya, Tiger mengirim Samuel dan kaki tangannya ke kantor polisi. Desa itu berada di bawah prefektur West Point, jadi Kapten Timothy Lorda menangani Samuel dan Chris. Mereka berterus terang tentang rencana mereka selama proses interogasi. Samuel dan Chris menyebutkan bahwa uang yang mereka curi dibekukan saat ditanyai soal itu. Pikiran pertama Timothy adalah bahwa keluarga Gonzales berada di balik ini karena mereka membantu menyelesaikan situasi Harry Lopez sebelumnya. Kalau saya lihat, keluarga Gonzales benar-benar membuktikan kemampuan mereka kali ini. Mereka tidak hanya menemukan saudara Robertson, tetapi mereka juga membekukan rekening bank. Uang itu ditransfer ke Timothy sesudahnya, dengan catatan yang menyuruhnya mengembalikan uang itu ke keluarga Gonzales. Timothy mengirim uang itu ke rumah keluarga Gonzales secara pribadi setelah dia menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Anggota keluarga Gonzales terkejut menerima uang itu. Mereka bertanya-tanya apakah Levi Garrison adalah orang yang mengembalikan uang itu kepada mereka. Tapi Timothy hanya menanggapi dengan senyuman. Ini tidak ada hubungannya dengan Levi Garrison. Semuanya tertawa. Dia benar, Levi tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang itu. Dia hanya seorang pria miskin dan sok. Timothy pergi ke rumah keluarga Lopez untuk menjelaskan seluruh kejadian sesudahnya. Itu berita bagus. Biarkan mereka tetap di balik jeruji besi. Terima kasih banyak, Kapten Lorda. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Harry. Timotius tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Terima kasih kepada keluarga Gonzales jika kamu mau. Merekalah yang melacak uang dan para penjahatnya. Dengan itu, keluarga Gonzales mengira Timothy Lorda lah yang mengembalikan uang itu kepada mereka, sementara Timothy dan keluarga Lopez menganggap yang pertama menyelesaikan masalah. Semua orang senang dengan hasilnya. Samuel dan kaki tangannya ditangkap, dan tidak ada uang yang hilang. Iris mengadakan perjamuan dan mengundang orang tua Zoe setelah dia selesai pindah ke rumah barunya. Pertama-tama, selamat, Paman dan Bibi, karena telah menyelesaikan krisis ini. Iris mengucapkan selamat kepada Aaron dan Caitlin. Mereka memelototi Levi dan berkata, apakah kamu tidak menyebutkan bahwa kamu akan menangani masalah ini, Levi? Ya, dan aku melakukannya, jawab Levi. Cukup dengan omong kosong itu. Keluarga Gonzales lah yang menyelesaikan masalah ini. Merekalah yang menemukan pelakunya dan mengembalikan uangnya. Kamu tidak menyumbang apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengatakan kebohongan yang begitu mencolok? Aaron dan Caitlin tidak tahan dengan kebiasaan Levi yang selalu ingin pamer. Levi tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Sepertinya aku tahu apa yang terjadi. Tiger dan anak buahnya pasti telah menurunkan Samuel dan teman-temannya di kantor polisi tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka paling takut pada polisi. Itu sebabnya semua orang berpikir bahwa keluarga Gonzales menyelamatkan hari itu. Yah, apapun, aku tidak peduli tentang mereka. Zoe buru-buru merapikan semuanya. Cukup, Levi hanya mencoba menghibur kita. Bab 240. Berhentilah membuat semua pembicaraan besar ini di masa depan, kata Harun marah. Iris tersenyum. Levi telah membantu saya dalam proses pemindahan dalam 2 hari terakhir. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Baik, mari kita berhenti membicarakan dia. Caitlin memutar matanya ke arah Levi. Harry menghela nafas, katakan, menurutmu kepada siapa keluarga Gonzales berhutang budi pada keluarga kita? Mengapa mereka membantu kita sedemikian rupa? Sebuah pikiran muncul di benak Zoe. Mungkinkah mereka mengacu pada keluarga Lopez dari South City? Saya khawatir mereka adalah satu-satunya yang mampu berkenalan dengan keluarga Gonzales. Aaron dan Caitlin terkejut dengan peringatan Zoe. Keluarga Lopez di Northampton hanyalah keluarga cabang. Keluarga Lopez asli berasal dari South City, dan mereka adalah klan yang kuat. Dengan itu,
Banyak orang membawa nama keluarga Lopez di seluruh Erudia, mirip dengan Harry dan keluarganya. Jadi mereka bahkan tidak sedikit berhubungan dengan keluarga Lopez di Salt City. Dalam pikiran mereka, hanya keluarga Lopez yang kuat dari Salt City yang bisa berkenalan dengan pria terkaya di Northampton. Baiklah, mari kita berhenti membahas ini. Mari kita bicara tentangmu, Iris. Kudengar kau akan berkolaborasi dengan Zoe mulai sekarang. Aaron menatap Iris. Iris tersenyum padanya. Kami sedang merencanakan sesuatu yang besar di Morris Group saat ini. Akan ada banyak peluang untuk berkolaborasi dengan Zoe pada saat itu. Apa rencananya? Bisakah Anda memberitahu kami? Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekaguman terpancar di mata Iris. Ini terkait dengan bos misterius saya itu. Visinya benar-benar luar biasa. Kami akan segera menangani bidang medis dan teknologi, memproduksi produk serupa dengan Kamar Dagang Hampton Utara, dalam upaya untuk menggantikannya di pasar. Zoe menatap Levi dengan tatapan rumit saat Iris menjelaskannya. Iris, kita semua tahu Kamar Dagang Northampton memiliki teknologi inti Levi Group di bidang medis dan teknologi. Bagaimana Anda berencana memproduksi produk yang sama tanpa informasi itu? Zoe harus bertanya. Levi bisa membangun kembali kerajaannya kapanpun dia mau jika dia memiliki teknologi inti Levi Group. Iris menyeringai. Itulah alasan mengapa saya terkesan dengan kemampuan bos saya. Dia tahu semua data dan informasi. Wow, itu gila. Zoe tercengang. Dia menatap Levi tanpa sadar. Levi memiliki memori eidetik, jadi dia mengingat semua informasi dalam pikirannya. Tapi tidak ada yang mengira dia akan mengingatnya, bahkan Zoe. Informasinya akan berjumlah hingga beberapa ratus ribu halaman jika dicetak, jadi kemampuan untuk mengingat setiap informasi tampaknya mustahil bagi semua orang. Iris dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Bos saya terlalu misterius dan luar biasa. Saya berasumsi dia masih lajang. Saya pasti akan mengejarnya jika saya bertemu dengannya. Zoe tersenyum. Aku tahu bagaimana Iris bisa mendominasi, belum lagi persyaratan ketat yang dibutuhkan oleh seorang pria untuk memenuhi harapannya. Iris tidak pernah jatuh cinta pada siapapun meskipun prestasi mereka relatif baik dan latar belakang keluarga kaya. Mungkin dia bahkan menaikkan standarnya setelah bertemu dengan begitu banyak orang luar biasa di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Aku tahu betapa jarangnya dia akhirnya tertarik pada seorang pria. Bahkan aku mulai bertanya-tanya orang macam apa dia. Semoga berhasil. Anda pasti akan mencapainya dengan kualifikasi Anda, kata Zoe. Namun, Levi menyela pembicaraan mereka. Itu tidak mungkin. Kamu bisa berhenti bermimpi sekarang. Dia tidak akan pernah tertarik padamu. Apa maksudmu, Levi Garrison? Apa kau pikir kau bosku? Iris menuntut. Levi mengangguk. Ya, aku bosmu.